Halo semua, balik lagi sama gua Agung di Serbet, seru bareng Tangerang. Nah, kalau sebelumnya kita udah sempat ngobrol sama unit CC yang berhubungan langsung dengan customer via telepon dan juga unit MKA yang mengurusi tentang apa? Jaringan-jaringan, pembenahan dan juga maintenance. Pada kesempatan kali ini, gue kedatangan salah satu unit yang ada di Witel Tangerang juga. Cuman gue belum tahu nih unit apa. Langsung aja kita sambut unit apa. Silakan. Hei, Rak, Mak, Rak, Rak, izin periksa ruangan. Silakan. Sudah. Duh, baru pertama kali nih gue juga diperiksa-periksa kayak gini soal. Nah, ini dia nih narasumber kita selanjutnya. Memang ada prosesnya gitu, karena memang dia apa ya, profesional dalam bekerja. Periksa ruangan. Harus ada Telah dilaksanakan. Laporan apa ya? Laporan selesai. Cara. Kembali ke tempat. Baik tempat. Rak. Makasih. Siap. Makasih. Halo, halo Kak. Makasih diundang ini. Sumbernya iya. Silakan foto ya, izin ya. Ya, silakan Om, silakan Om. Ya, makasih. Terima kasih undangannya dari unit SAS diundang, sebuah suatu keistimewaan. Terima kasih, izin duduk. Ya, silakan. Alda sini. Alda. Unit SAS. Siap. Gimana Mas Agung? Terima kasih undangannya. Yang luar biasa. Kami unit SAS diundang istimewa kesempatan podcast di sore hari ini. Iya. Walaupun mendung tapi kita happy ya. Iya, terima kasih juga Om. Ya. Kak Alda sebelumnya udah nyempetin waktu juga buat datang ke podcast kita. Siap. Karena memang sebelumnya tuh kita udah sempat ngobrol-ngobrol juga Om sama unit-unit lain, Siap. sama kayak unit MKA gitu. Kita udah sempat ngobrol mengenai apa pembenahan jaringan, terusnya maintenance dan lain sebagainya, sama unit CC juga. Siap. Udah sempat ngobrol mengenai apa namanya? Gimana sih cara menangani customer secara langsung ataupun by telepon. Nah, untuk saat ini saya penasaran juga nih Om dari unit dari SAS ini apa aja sih ruang lingkupnya gitu. Terus SAS itu sebenarnya ruang lingkup kerjaannya apa aja. Nah, maka dari itu saya undang Om dan juga Kak Ada gitu. Iya, siap. Terima kasih. Kembali kami dari SAS, sebuah keistimewaan diundang sama milenial, anak-anak muda yang hebat. Makanya saya bawa Alda karena milenial kan gitu. Anak muda juga. Anak muda juga. Jadi kalau saya nggak nyambung nanti saya dicolek sama Alda. Nah, terima kasih Mas Agung. Jadi izin saya buka kacamata. Oke. Yang pertama adalah kembali SAS itu adalah security and safety. Oh, kepanjangannya itu Om. Ya, Security itu and Safety. Security and safety. Salah satu unit yang ada di Witel Tangerang. Hmm. Dan kami ini benar-benar berada di support. Support itu bukan berarti kami tidak ada, tapi memang umumnya pekerjaan yang kami lakukan di SAS itu, apalagi yang sifatnya agak-agak ke arah-arah vandalis dan lain-lain, lebih banyak bersifat silent, tidak gitu, banyak ya. memberikan informasi. Kami hanya lapor mungkin kepada SL, kepada manajemen, kepada Pak Om Prio selaku GM Witel pimpinan kami, terus kepada beberapa SL terkait kalau memang kami harus melakukan koordinasi. Jadi intinya unit SAS itu adalah unit support
yang kami benar-benar ada di belakang, tapi sebagai unit support kami ini security and safety bukan hanya melakukan pengamanan, kami lebih bersifat memberikan layanan, perhatian dan pengamanan saja. Oh, gitu. Jadi tolong dibedakan antara security di sini adalah pengamanan tanda kutip karena kami lebih banyak memberikan layanan. Dan apabila ketemu dengan kawan-kawan security anggota kami sebanyak 163 anggota di Witel Tangerang ini, mereka itu bukan dari angkatan tapi benar-benar sipil dan kami memberikan layanan, minimal kami memberikan senyuman dan sapa. Oke. Keren banget. Nah, berarti itu lebih ke arah apa ya? Aksi gitu ya, Om ya? Ya, Nah, ya, ya. untuk apa memberikan pengamanan, memberikan layanan ke apa namanya unit-unit lain juga mungkin Iya. saling berkoordinasi. Tapi kalau boleh tahu Om, tugas-tugas dari security and safety itu contohnya yang mungkin yang familiar untuk kita itu seperti apa sih Om? Sebetulnya nggak sulit. Kami ini sebetulnya juga tidak banyak menggunakan fisik, tapi fisik kami lebih banyak memberikan layanan senyuman, perhatian kepada rekan-rekan karyawan, tamu dan lain-lain. Oke. Apalagi kepada customer kita. Jadi Betul. kalau Mas Agung ngelihat rekan-rekan kami berseragam itu bukan menakuti, tapi kami berusaha memberikan pengamanan dengan memberikan senyuman. Iya. Lalu kalau Mas Agung ngelihat kami ada di plaza, nah plaza itu kan lebih banyak ke arah pelayanan customer experience. Iya. Nah, kami ada di sana. Jadi walaupun kami di sana dan kami tidak berseragam. Jadi rekan-rekan kami di SAT itu lebih banyak memberikan arahan kemana kira-kira layanan yang diminta oleh pelanggan-pelanggan Oh, kita. gitu. Iya, iya. Gitu. Oh, Pak, kami ada gangguan telepon atau gangguan internet, ada gangguan. Nah, di plaza bisa ke meja sekian. Sekian gitu Misalnya atau ke operator yang mana Betul. gitu. Iya, iya. Kurang lebih kayak begitu. Mungkin kalau misalkan bisa aku recap tuh kayak lebih menciptakan rasa aman gitu ya Om. Betul. Ke customer experience-nya gitu ketika Betul. datang ke plaza ya mereka merasa dilayani, dihormati, merasa menciptakan rasa aman lah gitu. Betul. Jadi nggak ada ketakutan ataupun kekhawatiran untuk datang ke plaza gitu kan. Betul. Nah, itu salah satu tugas kami. Tugas kami yang lain tentu kalau dilihat sebagai tugas utama kami mengamankan alat produksi. Oh, alat produksi. Ya, Iya, iya. alat produksi baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Oke. Jadi kalau Mas Agung ngelihat ada kawan-kawan kami di pos itu bukan hanya berdiri sebagai patung, ya. tapi sebetulnya mereka punya tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab yang paling mudah adalah mereka memastikan semua rekan-rekan yang datang dan keluar gedung itu bisa ditemu kenali sedini mungkin. Iya. Ketika ada orang baru masuk tentunya akan ditegur sapa dulu oleh kawan-kawan kami di pos. Demikian juga kalau Mas Agung ngelihat di jalan ada semacam kotak ODP box gitu. itu, Oh, box. itu kan istilahnya ODC ya. Oh iya, 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 Nah, ODC. ODC itu termasuk dalam pengawalan kami selama 24 jam. Oh gitu. Selain Berarti bukan hanya di pengamanan di Witel Tangerang aja gini Om ya. Maksudnya tetap keluar pun Oh, iya. alat produksi tetap dikawal gitu. iya. Insya Allah ya tugas ini Witel Tangerang termasuk area yang lebar ya. Area lebar dan tadi terakhir sebelum kami ke sini itu kami coba kumpul dengan rekan-rekan anggota kapok, jadi kepala regunya. Iya. Kita tanya kemarin, tadi saya tanya berapa sih teman-teman untuk menjaga Alpro kita dengan keterbatasan anggota, tapi yang harus dikawal oleh teman-teman itu hampir sekitar 3.000 Alpro, Alat produksi. alat produksi berupa ODC. 3.000 mereka katakan, Pak, maaf ya, ini datanya kami yakin belum akurat. Iya. Tapi kalau Bapak bilang ke manajemen nanti itu Alpro kita 5.000 sampai 6.000
ODC, Mm-mm. kami yakin seperti itu, Pak. Artinya sebanyak itulah. Iya, betul betul. Dengan sumber daya yang ada ya, lalu alat produksi yang cukup banyak gitu bisa ke handle gitu ya Om ya. Insya untuk Allah, pengamanan. insya Allah. Berarti unit SAS tuh apa? Unit SAS itu berarti menjadi bagian penting juga ya Om, ya, dalam perusahaan, karena memang kan dari segi pengamanan terus customer experience, terusnya apa ya, menciptakan rasa keamanan dari segi customer, karyawan, dan juga alat-alat produksi itu kan benar-benar jaga dari unit SAS gitu ya Om ya. Ya, walaupun memang harus kita akui bahwa dengan keterbatasan anggota sebanyak 163 orang, Mm-mm. itu kami tidak bisa 100% dalam pengertian aman. Iya, betul. Nah, tentu kita saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, saling melengkapi, tidak menutup kemungkinan unit-unit lain pun bisa memberikan bantuan kontribusi, seperti misalnya ada yang janggal misalnya di lapangan, oh kayaknya di situ nggak ada pekerjaan. Seperti SL kita salah satunya, saya terima kasih, hormat saya ke Om Wawan, Mm-mm. Wawan Oh iya iya. manajer Optima. Optima. Salah satu unit yang ada di manajer Beta Tangerang Polre ya. juga, ya. Itu beliau ketika ada di lapangan memastikan bahwa tidak ada pekerjaan di situ, tapi ada orang menurunkan kabel udara Mm-mm. KU. Iya. Beliau langsung mengambil reaksi dengan cepat, melaporkan kepada kami, dan beliau juga action langsung menanyakan kepada orang tersebut, sedang apa kalian, apa yang sedang kalian kerjakan, siapa waspang jawabnya, kalian, iya. kan gitu segala macam. Dan ketika dia tidak bisa menjawab dengan pasti, Om Wawan dengan by feelingnya yang so good, Mm-mm. itu beliau mengatakan ini pencuri. Dan itu kita kejar, kita tangkap sampai jam 24 jam 00 ya, Iya, kita 12. kejar orang itu, dan alhamdulillah dapat, kita serahkan ke polisi. Nah, itu semua partisipasi ya, salah Iya, satunya. betul. Saya Memang untuk pengamanan di luar kantor ini memang perlu dari bukan cuma apa unit SAS gitu ya Om ya. Ya. Dari semua karyawan, dari apa namanya orang-orang yang bekerja pun harus peduli dengan infrastruktur ataupun apa alat-alat produksi kita gitu. betul. Karena memang ketika ada suatu apa ya kayak contohnya tadi pencurian, atau misalkan tadi ada alat produksi yang kurang memadai atau mungkin perlu diperbaiki gitu. Kalau misalkan nggak ada awareness dari kita sendiri, itu mungkin kedepannya bakalan beresikonya untuk kita juga gitu ya kan Om. betul. Mm-mm. Betul. Nah kalau Om ini kan bagian unit SAS itu kan tadi mungkin manajernya. Iya. Nah kalau yang sebelah Om ini nih, siapa nih Om? Ya, Kenalin, Om. ini dia. Makanya ketika saya diundang podcast, saya berpikir ini di ruangan podcast pasti anak-anak muda semua nih. Supaya saya tidak grogi, saya ajak nih salah satu anggota. Jadi beliau ini, Mbak Alda ini adalah anggota SAS. Jadi buat rekan-rekan yang muda belia yang belum punya boleh kenalan nih sama Mbak Alda. Tapi hati-hati nih, beliau adalah anggota. Jadi anggota SAS punya standar, kalau kalian macem-macem tanpa izin punya hak buat nampar. Pukul dulu, tanya belakangan Om. Kamu mau ngapain kan gitu ya. Nah itu Mbak Alda ini salah satu anggota SAS yang kami posisikan untuk bagian admin. Nah kalau tugas Mbak Alda sendiri di Tugas bagian aku apa? kan di bagian admin ya. Jadi kayak misalkan ada surat izin atau mau masuk ke pekerjaan kayak di Witel atau di STL-STL lain yang mau misalnya pemasangan atau mau benerin ODC atau apa, jadi minta izinnya ke Alda, tapi sesuainya itu sesuai Nodin. Nanti ada tuh nota dinasnya dikirim lewat email Pak RC, nanti diterusin kan, nanti Alda bikin tuh kayak misalkan ada nama pekerjanya, nama PT-nya, nama STO atau pekerjaannya tuh apa aja, nanti harus ditandatangani juga sama Pak RC. Tapi kalau misalkan nggak sesuai sama nota dinasnya itu nggak bisa dibikin, jadi kita balikin lagi. Iya. Berarti Alda tuh kayak untuk pembuatan apa ya, surat jalan atau surat masuk ya, Iya. untuk ke dalam gedung, atau untuk misalnya pengamanan, untuk misalnya ada pengecekan dan lain sebagainya, itu Alda yang buat. Iya, Alda yang buat Berkas-berkasnya. berkas-berkasnya. Oke. Berarti salah satu personil yang apa ya? Kalau biasanya kan kita ngelihat mungkin dari kata-katanya gitu ya Om, security and safety itu mungkin kebanyakan ada laki-laki gitu Om. Nah,
Kalau dari unit SAS sendiri yang ada di Witel Tangerang ini sendiri, itu kan tadi Om cerita 131 ya Om ya? 163. Oh, 163 personil. Iya. Nah, itu terdiri dari beberapa persen pria, berapa persen wanita gitu? Ya, kalau mau dihitung persentase, Mhm. hitungannya 0,001. 0,01. Ya. Sedikit banget berarti ya kan? Jadi sangat sedikit sekali yang namanya yang wanitanya. Mhm. Ini bukan bicara soal gender sih ya, bukan. Iya, iya. Tapi memang di security and safety memang kami lebih ke arah kesiapan fisik, Betul. terutama kami lebih ngelihat sebab ada shift kita pagi Oh iya. dan malam. Pagi. Nggak mungkin kalau wanita itu kita posisikan di malam Posisikan hari. shift malam. Tapi kalau ditanya jumlahnya, kami hanya punya 2 wanita. 2 wanita. Iya. Dari total 163 dari itu. 163 orang itu hanya 2 wanita. Yang satunya itu adalah kalau di Witel ini kita tempatkan di lantai 2. Oke. Itu kalau ada tamu Pak GM, ada tamu rekan-rekan yang sifatnya perlu ada teman wanita, kita sudah siapkan. Di situ ada Mbak Mita. Mbak Mita. Oh Ya, iya, Mbak Mita saya Mbak kenal, Mita udah ya, sering ya. ketemu. Nah, itu beliau salah satu tugasnya, Mbak Mita itu adalah menerima tamu-tamunya Pak GM, terutama yang wanita. Nah, ditambah dengan tugas di frontliner. Oh, frontliner. Nah, frontliner tetap kita harus memberikan tampilan yang pertama adalah wanita. Saya ingin tambahkan sedikit seberapa penting tugas Alda itu Oke. ada. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Alda bahwa tugas utamanya itu adalah membuat surat izin lokasi kerja. Lokasi kerja. Mitra kerja kita itu menerima tugas dari unit-unit kita nih. MKA, unit ASO, Optima, kan seperti itu. Nah, dari nota dinas yang mereka minta kepada kita untuk supaya mitranya bisa bekerja di STO atau ada pekerjaan di lokasi-lokasi tertentu, buka manhole, naik tiang, segala macam yang bisa menjadi mengganggu lalu lintas dan Oh, iya, lain-lain. iya. Nah, itu harus ada surat izinnya. Surat izin itu bukan hanya karena urusan keamanan, tapi urusan keselamatan. Oh, gitu betul betul Jadi, betul. Pekerja-pekerja kita, siapapun dia mitranya, harus memenuhi keselamatan kerja. K3 ya. K3, dia harus menggunakan APD dengan benar, harus bekerja sesuai dengan waktunya, lalu membawa perlengkapan pekerjaan, Iya. tidak modal dengkul dan Betul. lain-lain. Nah, mitra-mitra kerja kita itulah yang harus kita juga jaga. Tadi kan saya bilang bahwa salah satu pengamanan kami bukan hanya kepada anggota karyawan Telkom, tapi seluruh yang terkait dengan apa yang ada di Telkom. Nah, salah satunya adalah tentang pekerjaan, yang dimana pekerjaan itu dominonya adalah, efeknya adalah kesiapan mitra kerja. Nah, ketika mereka bekerja untuk atas nama Telkom, mereka harus kita pastikan keselamatan kerja mereka itu juga terjaga. Nah, caranya adalah salah satunya pembuatan surat Oh, tugas. Oke, pembuatan surat tugas Surat dibuat izin, oleh surat izin masuk masuk lokasi. lokasi. surat izin masuk lokasi. Nah, lokasi itu macam-macam ya Mas, ada di kantor Telkom atau di STO. luar kantor Luar Telkom. Benerin manhole, bikin manhole, meninggikan manhole, naik tiang dan lain-lain. Kurang lebih gitu Mas Agung. Berarti kan apa ya? Hal yang perlu dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dari unit SAS ini kan berarti dari semua lini ya Om ya, dari mulai apa namanya? Kepedulian kita terhadap alat produksi, terusnya ke maintenance, terusnya rasa pengamanan, terusnya apa namanya tuh? Ya seperti tadi harus ada izin untuk naik tiang, untuk keselamatan diri karyawan dan lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira Om, dari unit SAS ini perlu nggak sih adanya apa namanya tuh keahlian tertentu gitu? Contoh gitu, mungkin keahlian bela diri kah atau keahlian yang lainnya gitu, kayak pendidikan kepolisian atau yang lainnya gitu Om? Ya, jadi yang jelas setiap anggota SAS itu harus bersertifikat. Oke, sertifikat. Sertifikat SAS. Kamu nggak bawa ya? Nggak ada ke bawah. Oh ya. Garda Jadi Pratama. semua harus ada sertifikat.
bohong ceritanya kalau seandainya anggota SAS tidak bersertifikat. Jadi salah satu itu kayak kita lah, bawa sepeda motor bohong ceritanya kalau nggak punya Nggak SIM. punya SIM ya, Kan gitu. betul. Artinya keterampilan mereka diragukan. Diragukan. Bisa bawa sepeda motor tapi Belum legal. belum legal Iya. kan gitu. Nah, yang lain bahwa rekan-rekan SAS harus sehat fisik, rohani dan jasmani. Oke. Karena mereka benturan pertama yang akan terjadi apabila ada sesuatu hal itu adalah Fisik. pasti fisik. Dan mereka berdinas siang dan malam. Artinya saya yakin tidak sembarang orang walaupun usianya semuda-muda kalian Belum tentu ya. belum Om, ya? tentu bisa tentu. bekerja Betul. shift ya, karena metabolisme tubuh tuh pasti Iya. akan bermasalah. Nah, tapi mereka kita siapkan sedemikian rupa untuk makannya, perhatian kesehatan itu mereka harus terjaga. Lalu yang terakhir adalah mereka rekan-rekan SAS itu anggota SAS, mereka harus mempunyai kemampuan. Kalau tadi tentang bela diri, ini yang sedang kami siapkan. Jadi ada beberapa anggota kita itu sudah mempunyai basic, bahkan sudah ada yang pakai sabuk hitam. Oh iya, Karate. bela diri karate. Nah, itu kita sedang coba membuat secara berkala kegiatan kesemaptaan. Kesemaptaan. Ya, jadi kesemaptaan itu adalah setiap bulan anggota-anggota kita harus sehat jasmani. Itu ada latihan-latihan dasar, baik itu tentang baris berbaris, Oh. olahraga dan lain-lain. Itu kita nanti akan lengkapi dengan kemampuan minimal bagaimana membela diri sendiri Oke. gitu. Nah, itu insya Allah dalam waktu dekat nanti kami lapor ke Pak GM Retail, mohon izin kepada beliau untuk anggota-anggota kami akan siapkan seperti itu. Betul. Karena memang kan gimana Om? Kalau mungkin dari segi mohon maaf kata kita ngomong dari segi kejahatan gitu Iya, Om ya. iya. Pasti kan yang akan berbenturan langsung itu dari unit SAS gitu. Betul. Bagaimanapun juga kayak misalnya dalam situasi yang cukup sulit gitu Iya. dan menimbulkan bahaya fisik gitu, kayak misalnya nanti entah ada amit-amit kayak perampokan atau apa gitu, Iya. atau ya katakanlah ada orang yang apa ya orang yang membahayakan aja lah Iya, gitu, iya. entah itu bawa senjata tajam dan lain sebagainya, itu kan pasti unit SAS gitu Betul. yang berkontak langsung gitu. Betul. Nah itu kayak apa ya, Jadi yang Mas Agung bilang itu 100% saya katakan benar. Karena seperti tadi contoh ya, yang tadi saya sampaikan, manajer Pak Wawan ya Optima itu ketika dia jalannya beliau itu ke lapangan ya melihat infrastruktur kita. Tapi beliau sangat peka sekali, sangat sensitif sekali. Ada pekerjaan yang tidak seharusnya dikerjakan di lokasi itu. iya betul. Beliau hafal sekali terhadap tugas yang beliau emban, dan beliau pastikan bahwa itu tidak boleh ada pekerjaan di situ. Beliau pinggirkan kendaraan, beliau Langsung sapa, ditegur. tanya, dan orang yang pertama kali beliau kontak adalah saya. Oke. Karena beliau tahu sekali bahwa urusan ini yang dia hadapi adalah dengan penjahat. Betul. Nah, kalau hubungan dengan penjahat, mau nggak mau, seneng nggak seneng, suka nggak suka, semua rekan-rekan saya, para SL itu, pasti bidikan pertama adalah gimana menghubungi security and safety. Security and safety. Nah, disitulah fungsi kami, dan kami pasti sudah mengenal Mas daerah-daerah tertentu. Kebetulan saya punya tim 163 orang, itu ada korlap di sana, ada koordinator lapangan di sana yang sudah sangat hafal sekali dengan lokasi-lokasi di mana sih ada begal, di mana sih ada preman di sana seperti apa. Approach yang mereka lakukan terhadap preman di sana lebih smooth. Oh iya. Karena betul. mereka dengan preman tuh udah ya, Udah tahu lah lika-likunya, ritmenya gitu ya, cara Betul, menanganinya betul. gitu. Nah, kayak seperti itulah kurang lebihnya. Ya, mohon maaf, kami memang lebih bersentuhan kalau tentang security, pengamanan itu kita lebih banyak bersentuhan dengan dibantu dengan rekan-rekan APH, aparat penegak hukum. Oke. Dari kepolisian, kami juga
punya Babinsa, terus kita juga berkoordinasi dengan Kodim, Kostrad dan lain-lain. Nah, itu kita coba jalin kerjasama sebaik mungkin. Seperti itu Mas. Jadi terus terang kami di SAS, kalau mau ditanya detail tentang apa saja keberhasilan, kami nggak mau bersombong karena kami memang dilatih untuk tidak menyombongkan diri, tapi kami berusaha bekerja semaksimal mungkin. Maksimal mungkin, betul. Untuk mengamankan karyawan-karyawan, rekan-rekan, customer-customer yang ada di Retail Tangerang. Oke, sebelum kita masuk ke game Om, Ada game sih. ada dong, Oh. ada. Nah, biar ada deh ya. Oke, boleh. Jangan saya. Siap. Sebelum kita masuk ke game, saya mau tanya dulu nih Om. Ada nggak sih tips and trick untuk teman-teman yang mungkin profesinya sama seperti Om di luar sana, atau mungkin dari witel-witel lain, Bogor, terusnya Depok, atau mungkin yang ada di luar pulau gitu. Gimana sih caranya biar survive gitu dalam posisi yang diemban sekarang ini dengan ruang lingkup yang profesional gitu, kayak cara supaya tetap bisa ini loh saya, dan saya bisa bertahan dalam posisi sedemikian rupa gitu. Karena kan ada beberapa orang gitu Om yang contohnya mungkin dari unit saya gitu ya misalnya. Ada beberapa kadang kita ngerasa aduh capek, tapi kita salurkan dengan hal-hal yang positif lainnya. Nah, kalau kira-kira untuk Om sendiri gitu dari unit SAS ini kira-kira apa gitu? Ya, terima kasih Caranya. Mas. Ini pertanyaan ini benar-benar pertanyaan yang luar biasa untuk saya nih. Dari sekian pertanyaan yang sudah jalan, yang sudah disampaikan tadi. Saya seringkali bilang ke kawan-kawan, kita kerja ikhlas. Betul. Kalau kita sudah bekerja ikhlas, seberat apapun pekerjaan kita yang diemban, yang dititipkan, diamanahkan kepada kita dari pimpinan kita, dari perusahaan yang kita cintai ini, itu akan menjadi ringan. Itu satu. Yang kedua, kita harus berkoordinasi. Kita di sini bukan lo berhasil, enggak. Iya. Yang berhasil adalah kita semua. Kita semua. Jadi SAS memang ada di belakang. Tadi saya bilang kami ada di support, dan kami siap untuk tidak dilirik, tapi kami siap selalu berada di antara teman-teman. Jadi itu Mas, saya izin, saya masuk di Retail Tangerang itu 5 Januari 2022. Jadi saya termasuk baru. Tapi nggak baru juga sih, udah 9 bulan. Udah 9 bulan lebih ya. Berjalan. Sebelumnya saya kebanyakan di direktorat. Oke. Saya pernah di consumer, saya pernah di legal. Karena basic saya dari legal. Nah, S1 saya legal, S2 saya juga legal. Jadi saya kebanyakan udah terlalu karatan di legal. Nah, demikian saya Pak Atiu nawarkan, Pak Atiu ya, GM kita GM sebelumnya. Saya lapor Pak, saya 2 tahun lagi pensiun, izin saya untuk bisa gabung di Retail Tangerang karena rumah saya dekat. Iya. Saya ingin supaya tidak terlalu macet. Oh, bukan soal dekatnya Pak RT, bukan soal kamu mau pensiun, tapi saya akan terima kamu untuk gabung di Retail Tangerang adalah kamu tetap harus bekerja dengan maksimal dengan kawan-kawan yang sudah ada. Saya langsung jawab, siap. Apapun ceritanya, saya tetap akan bekerja maksimal sampai saya pensiun nanti. Gitu ya Mas Agung ya, teman-teman. Oke, mungkin saya sedikit nambahin sedikit Om. Kalau tadi Om udah sempat nyinggung mengenai mungkin dari unit SAS ini adalah unit support yang mungkin kurang dilirik gitu ya. Yeah. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi Om, kita itu kan as a team ya Om ya, dalam dari unit-unit lain pun kalau tidak ada rasa kenyamanan di dalam perusahaan, kita juga pasti akan ngerasa kerja tuh jadi nggak begitu semangat gitu Om. Jadi mungkin semua kita bakalan tetap kerja sama karena memang kita saling membutuhkan gitu. Terima kasih. Oke, sebelum kita tutup Om, Kuis ya? kita ada kuis nih. Silakan. Kuisnya ada aja, jangan saya. Bareng-bareng dong. Oh gitu ya. Nah, di sini saya punya beberapa Biasanya kalau kartu. kuis ada ininya ya. Ada hadiahnya ini, Ada tenang hadiahnya aja. ya. Tapi nanti dikirim sama orang yang ada di belakang kamera ini. Oh, boleh. Enggak lah, hadiahnya buat teman-teman aja deh. Oke, nah saya ada beberapa kartu nih Om. Ya, Nanti kita ambil salah satu masing-masing. Mungkin dari saya dulu. Nah, pertanyaannya nanti saya jawab. Setelah itu baru Om. Jadi kartu ini berisi pertanyaan Om. Pertanyaan tentang kehidupan, diri sendiri, tentang gitu. masa lalu, ya. Wah. Dan juga tentang hubungan. Ya, Ini ngeri-ngeri sedap nih.
Ngeri-ngeri Nanti- sedap nih. Saya coba ambil satu, terus Iya. saya pertanyaannya saya jawab, terus setelah begitu bergantian. Oh, oke. Saya ambil yang ini deh, diri sendiri. Oke. Sebutin bakat kamu yang paling aneh. Bakat yang paling apa ya? Ngupil pakai jempol. Ngupil pakai jempol. Ngupil pakai jempol. Gitu. Masuk Boleh siapa pernah? dicontohin. Boleh Jangan dicontohin. dong, dilihat orang banyak ini malu. Ya, Ngupil ya, pakai ya. jempol. Oke, silakan Omerse. Oh, mesti saya yang lain nggak boleh. Yang lain nggak apa-apa, yang ini juga nggak apa-apa. Oh, yang ini dulu. Oh, yang ini dulu. Oh, yang berarti. ini dulu. Yang ini dulu. Saya wakilkan Kak Alda. Ih, jangan. Nggak bisa, ngerti. Oh gitu. Bentar. Boleh pilih yang bawah, yang tengah, yang atas? Langsung diambil aja. Oh, Yang di pilih tengah, yang Oke. yang di atas Om, yang di atas. Ya, siap. Dibaca ya. Ya. Oh, ini karena udah umur. Saya baca ya. Oke. Siap. Siapa orang terpenting di hidup kamu saat ini? Wah, ini. Wah, Jelas ini udah. Jelas. Udah tahu jawabannya. iya, udah jelas ini. Ya. Pasti. Ada dua. Siapa Oh, tuh? kaget kan? Siapa tuh? Nah, Ada dua. Yang pertama sudah tahu dong. udah tahu pasti. Udah ya, nggak Udah perlu tahu jawab pasti. ya. Ya. Pasti istri. Eh. Pasti. Udah, tuh, udah benar. Udah jelas. Yang kedua adalah Ibu. anak-anak Oh, saya. anak. Saya punya Sweet anak dua. Gantengnya sama kayak kalian. Eh, Yang pertama anak saya di anak perusahaannya Pertamina. Oke. Sekarang lagi SPPD, lagi dinas di Jogja. Setelah dari Jogja, dia langsung ke Pelaju. Pelaju dari mana, Om? Pelaju, Palembang. 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 Jadi itu anak saya yang pertama. Anak saya yang kedua cowok juga. Jadi nggak laku nih kalian nih. Ya Mbak ya. Anak saya yang kedua, anak saya yang kedua itu di lulusan MBTI, manajemen bisnis telekomunikasi. Lulus kemarin, baru keterima. Nah ini juga saya kaget, saya baru tahu nih, baru keterima di Infomedia. Oh, oke. Media. Saya baru tahu nih, baru tahu saya dilaporin di telepon di WA sama istri saya hari ini, Pak, anakmu keterima di Infomedia. Jadi tesnya seperti biasa lah ya, Iya, kayak iya. Lewat Telkom. website. Seperti itu, lewat online kan, Online. seperti itu. Jadi alhamdulillah Tuhan memberikan rezeki luar biasa. Anak saya sempat yang kedua itu hampir 9 bulan ini apa belajar tambahan Oh, belajar tambahan. les. kursus. Oh, kursus. Untuk ikut tes itu ya alhamdulillah dia keterima. Saya belum tanya banyak Infomedianya tuh di unit apa dan lain-lain. Tapi biasanya Om, dari seorang ayah ke apa namanya anak laki-laki itu emang jarang komunikasi. Om Oh, ngerasain hal yang sama nggak? Iya betul. Dia lebih banyak ke ibunya. Betul, ya kan? Ya lebih banyak. Anak saya dua-duanya tuh lebih lari ke ibunya. Jadi ya istri ini cerita ya sedikit Iya, ya. iya. Izin nih saya cerita. Jadi anak saya yang pertama punya cerita. Dikasihlah mamahnya apa kiriman WA. Itu WA bisa terkirim kalau pakai satelit. Jadi HP-nya nggak bisa di ini. Dia dikirim pakai satelit, ngirim WA jos. Ibu ya namanya ibu. Iya. Terima gitu teriak-teriak. Saya kaget kan. Istri saya teriak-teriak. Papa. Anakmu nih, Pak. Anakmu. Kaget. Ada apa? Saya bilang. Nggak ngomong dia nggak. Si istri saya teh. Nggak bisa ngomong. Dikasihlah HP-nya ke saya. Ternyata setelah saya lihat dalam hati saya, oh ini seorang ibu. Saya ngelihat lautan di video. Memang dia di Iya, lagi pantai. kapal, lagi pantai. Di lepas pantai, Oh, lepas di pantai. pengeboran lepas pantai. Tapi ada tulisan, ini yang tulisan. Jadi lautan itu Buat background. buat background ditulis sama dia. Alfamart sebelah mana ya? Ditulis sama dia. Alfamart sebelah mana ya? Ibunya yang namanya ibu. Jerit-jerit dia. Pak, anakmu nih, Pak. Padahal
ketika dia pulang, saya langsung adepin ke ibunya kan. Nah, kamu ceritain benar. Ada apa di anjungan lepas pantai pengeburanmu? Maksudnya apa? Ini kamu kirim foto, saya bilang gitu. Ibumu tuh teriak-teriak gak karuan. Dia cerita, oh maaf kata dia. Aku hanya motret, maksudnya bercanda. Tuh kan, kamu bercanda, mamamu nganggap itu bukan bercanda. Kamu cerita, di anjungan tuh apa? Maksud papa gimana? Kata dia gitu. Oh, ternyata lengkap, Mas. Lengkap. Mau makan apa? Ada. Mau istirahat kayak gimana? Ada. Berarti terfasilitasi lah gitu ya. Aduh, mungkin Udah. malah lebih Lengkap di sana. Lebih terfasilitasi Iya. sekali daripada di rumah. betul. Nah, saya bilang, tuh mah dengar anakmu sendiri loh yang cerita. Udah, kita yang penting kita doakan aja anak-anak lah. Anak-anak semua ini kamu doa, kita doa, udah insya Allah lah anak-anak biar dia tumbuh kembang. Termasuk saya ngobrol sama rekan-rekan. Pensiun mau ngapain? Iya. Sorry ya, jadi panjang. Pensiun mau ngapain? Saya bilang, pensiun kita harus siap. Pensiun. Nggak usah kerja lagi. Memang kita sudah harus pensiun. Berikan kesempatan anak-anak muda. Saya bilang. Mereka harus naik. Kalau kita tetap kerja, kapan gerbong jalan? Kapan teman-teman saya bisa, anak-anak milenial, anak-anak muda bisa sukses? Kasih kesempatan. Kita sudah cukup. Itu saja. Ya, terima kasih. Mantap. Nanti jadi quote nih. Jadi quote di atas ini. Pak RC 2022. Saya pensiun 2024. 2024. 2 tahun lagi. Berarti sekarang Kak Alda. Silakan Kak Alda. Aduh, ini. Ayo. Gimana sih cara nenangin kamu kalau lagi ngambek? Ini jawaban yang ditunggu-tunggu sama rekan-rekan yang ada di belakang. Gampang, tinggal gofoodin aja. GoFood ya, beli GoFood aja, makan. Make. Beli makan, beli Gitu coklat, doang. beli seblak. Di seblak. Lebih ke seblak sih ya. Ah, ya udah. Bawanya mas. Oke, lanjut nih, diambil nih. Oke. Lanjut ya. Nih, ini tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Kehidupan. Kalau lagi kesulitan, lebih suka diselesain sendiri atau minta bantuan orang lain? Wah, ini. Anak laki-laki ditanya kayak gini, ya, jawabannya udah pasti lah, sendirilah. Nggak tahu kenapa kalau ada kesulitan tuh pasti, kalau dari gue pribadi ya, pengennya diselesain sendiri lah. Nggak mau ngelibatin orang lain, kecuali kesulitannya itu udah benar-benar parah kayak berurusan dengan oknum, bukan oknum sih, apa sih? Kalau kantor polisi tuh ininya bahasa APH, apa ya? PH, Iya, APL ya. APH. APH, aparat penegak hukum tuh baru mungkin minta bantuan, Pak, tolongin Pak. Gitu. Ini masa anaknya gitu. Silakan Om, lanjut Om. Ini luar biasa nih. Ini tadi apa? Diri sendiri. Diri sendiri. Lalu kehidupan. Kehidupan. Masa Ini lalu. Masa lalu. Waduh. Nah, Hubungan. yang pojok yang ngeri. Hubungan. Ya kehidupan nih. Ya, Bismillah. kehidupan. Turunin lagi kacamata. Siapa sih panutan hidup kamu? Hal apa saja yang kamu pelajari dari panutan kamu tersebut? Nah, ini berat nih. Berat. Alhamdulillah, panutan saya adalah kedua orang tua saya. Ayah saya, ibu saya yang sudah almarhum dan almarhumah. Banyak sekali ada satu yang saya tidak pernah lupakan dari ayah saya. Ini sorry ya, ini saya nggak tahu ini tentang kehidupan apa masa lalu apa hubungan Ini tentang kehidupan pasti Ini Om. tentang kehidupan. pasti. Jadi petuah-petuah nih. iya, jadi ada yang sampai sekarang saya nggak lupa, Mas. Bapak saya itu kan mungkin seperti saya jarang bicara gitu. Iya. Kita jarang bicara, tapi tiba-tiba sebelum berangkat kerja beliau manggil saya, Eri, nama saya Erianto. Oke. Erianto Setiadi tapi dipanggil Erse. Waktu kita bintal, ngerasain bintal? Saya belum. Betul. Om Bulek, Om Sulit, Om Martunus, Om Firdaus, itu teman seangkatan saya semua. Oke. Kita pernah dirindam, ikut. Oh, bimbingan mental bukan sih Om? Ya, bimbingan. Nah, itu
kita setiap baris tidak boleh salah. Kita harus hafal teman kita di depan, teman kita di belakang, kiri, kanan. Nah, daripada kepanjangan nama, kita suka nyikat-nyikat. Kayak Om Bulek itu Budi Laksono. Oh, Bulek. singkat. Singkat kan gitu. Biar lebih Nah, gampang. biar lebih pengucapan. gampang. Nah, saya ini punya cerita sedikit, maaf. Izin saya Iya. untuk menyampaikan, dan itu tidak akan pernah saya lupakan. Jadi, ayah saya itu kan jarang ngomong juga. Ketika beliau mau kerja, dipanggil lah saya. Sini kamu. Ya, karena dipanggil orang tua kan kita. Iya. Tolong ya, anterin ini. Map ke tetangga sebelah. Terus, oh iya, ayah saya dulu kerjanya di Seknek, Sekretariat Iya, Negara. Sekretariat Negara. Seknek. Pegawai juga. Saya anterin ke tetangga. Ternyata ayah saya sudah ngabarin Udah ngabarin tetangga. tetangga bahwa anak saya datang bawa map Datang. gitu ya. Nah, ketika datang, tetangga kami itu langsung nengkep di kertas. Tet, di map itu buka, teken, masukin map lagi, balikin map ke saya. Oke. Gitu kan? Heeh. Balikin map saya. Itu mau dibawa pulang gitu, Om. Saya bawa pulang langsung kan. Sampai rumah saya bilang, "Pak, ini sudah dari tetangga, sudah kayaknya diteken doang." Iya. "Oh iya, tolong kamu ke kantorku," kata ayahku bilang gitu. "Tolong kamu ke kantor ya. Ayah nggak kerja hari ini. Jadi kamu ke kantor." Oke, saya ke kantor. Sampai di kantor, kamu temuin bapak ini. Gitu kan. Temuinlah saya di lantai sekian gitu kan. Nemuin. Kamu serahkan. Serahkan. Nah, ketika sudah saya serahkan, dibilang, "Tunggu ya, Nak ya." Tunggu kata. Nah, keluarlah saya bawa kantong coklat. Oh ya. Kantong coklat saya bawa. "Tolong kabari ayahmu ya." Kasih kantong coklat. Saya kabarin, waktu itu tidak ada HP, nggak ada. Belum ada. Saya cari telepon umum. Oh iya, telepon umum. Yang Telepon biru rumah. itu, Om. Ah, Nah, yang biru kan. telepon rumah udah ada. Oh iya. Saya telepon, "Pak, ini sudah ada kantong nih." "Oh ya sudah, kamu kan ada kuliah," kata gitu. "Kamu kuliah ya," katanya. "Oh iya, saya langsung ke kampus ya." "Iya, ke kampus saya." Nah, sampai kampus kan penasaran. Ini kantong saya bawa nih, naik bus pula kan. Oh, itu apa isi kantong? Penasaran. Saya buka itu, ternyata saya sebetulnya datengin koperasi kantor ayah saya. Si bapak koperasi itu nyerahin itu, sudah di dalamnya ada surat. "Selesaikan kuliahmu secepatnya." Suratnya. Tapi di balik surat itu apa? Tahu nggak? Duit. Uang buat bayar kuliah saya yang terakhir. Tisu dong, tisu. Nah, dari situ 4 bab saya selesaikan dalam waktu 1 minggu. Jadi bab 1 sudah masuk Skripsi. Bab 1 sudah masuk, belum di approve sama pembimbing saya. Nggak ada cerita. Nggak pulang saya, nongkrong di perpustakaan. Iya, nomor perpustakaan. Bisa kita pinjam buku Nah. buat apa namanya? Di bab 2 biasanya tuh kendalanya Iya. tuh, Om. Bab 2, bab 3 saya siapkan dalam waktu 2 malam. Pembimbing modalnya cuman ayah saya karyawan kecil. Jadi modal saya hanya buat transport di kantong. Saya nggak pulang. Baju yang nempel 2 hari. Baju yang nempel 2 hari. Udah nggak ada wangi-wanginya. Udah. Yang ada di otak saya, gimana saya Rasain itu. bisa selesaikan skripsi saya. Jadi
saya hanya nunggu 1 bulan dari skripsi saya selesai, 1 bulan sidang. Seperti itu. Mas. Emang perjuangan orang tua tuh bener-bener. Saya juga ngalamin hal kayak gitu soalnya Om, karena saya Ya, sempet bukan diajak sih, maksudnya disuruh untuk kuliah, tapi karena saya khawatir nanti kuliah saya berantakan, maka dari itu saya bilang adik aja yang kuliah gitu, saya bilang gitu. Saya biarin kerja aja dulu, nanti setelah saya punya uang baru saya kuliah pakai uang saya sendiri gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang udah lulus. Aduh, jadi sedih juga nih. Aduh. Jadi mellow. sorry ya. Kalau ngomongin orang tua tuh langsung gitu, karena aduh, kayak relate. Aduh, saya terima kasih sekali. Ini sebetulnya cerita yang saya hanya ceritakan kepada anak saya dan istri saya, dan alhamdulillah terima kasih saya bisa bercerita dengan rekan-rekan semua. Jadi Terima kasih juga, Om. jangan pernah lupakan, intinya jangan pernah lupakan orang tua kita. Betul. Seperti itu. Kita juga jadi dapat pembelajaran baru kalau misalkan karena mungkin teman-teman kalian di rumah sana, di sana itu masih ada orang tua. Iya. Nah, sering-sering ketemu, sering-sering Iya. ngobrol, karena ketika nanti Iya. udah nggak ada mungkin akan kerasa kesepiannya gitu. Betul. Kalian nggak bisa ada teman buat debat, buat curhat, apa yang harus akan kalian lakukan ke depannya gitu ketika kalian sudah dewasa nanti. Gitu. Betul. Terima kasih, terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Alda. Ini kayaknya yang tadi yang Oh, yang tadi. Sebentar, benar nggak? Oh iya, betul. Iya. Berarti Kak Alda. Aduh, yang kehidupan baru. Alda apa ya? Ayo. Ya, Kehidupan kamu tentang apa ya? Lebih baik hidup sendiri atau dikelilingi orang-orang yang nyebelin? Nah, Ngeselin Sulit. juga sih kalau misalnya dikelilingi orang sendiri. Jadi lebih baik hidup sendiri deh. Lebih baik sendiri. Lebih baik sendiri. Soalnya kalau dikelilingin orang-orang nyebelin tuh ya. nyebelin gitu. Iya, kesel terus, Kesel emosi terus ya terus. jadinya. Ya. Gak seru nanti hidupnya. Oke. Oke, Gak ada. lanjut. Ya. Ini tentang masa lalu. Wes. Dulu ya, tentang masa lalu. Apa sih alasan kamu mengakhiri hubungan kamu sebelumnya? Waduh. Udah berkeluarga. Anak satu Om, baru. ya. Pengen nambah tapi kayaknya belum. Ini kayaknya agak berat ini. Agak Ini berat. berarti narik cerita ke mantan ini. Iya. Ini 2 hari 2 malam ini nggak bakalan Kalau kelar ada ini. cerita nanti pas pulang. Ya intinya udah nggak sejalan, nggak sepemikiran, makanya kita untuk mengakhiri hubungan ini. Dan alhamdulillah sekarang udah ketemu sama sosok orang yang pas gitu ya, yang kalau kita ngobrol sesuai gitu obrolannya tuh, oh iya dia mau obrolannya tarik ke sini gitu. Makanya kalian harus cari ya orang-orang yang benar-benar sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan tipe kalian lah. Kalau misalkan kalian tuh orang yang pemikir atau orangnya tuh suka suka bercanda-bercanda, cari orang yang setipe gitu. Karena biasanya dengan hal-hal obrolan-obrolan itu bisa bikin hubungan kalian jadi panjang. Mas Agung, berapa tahun sudah nikah? Nikah 2022 tahun Om. 2020, 2021, 2022 3 tahun berarti Om. Oke. Insya Allah langgeng ya. Amin, amin. Dan satu kalau mudah-mudahan ini juga berlaku untuk saya. Saya ini sudah nikah dengan istri saya yang hanya semata wayang, dan insya Allah sampai saya mati nanti itu sudah masuk 20, anak saya 27, berarti 26 tahun 26 tahun. ya. Nikah perak sudah. Cuman izin saya, Mas Agung yang masih muda ini dan rekan-rekan semua, titip, tidak selamanya setiap hari kita akan akur. Betul. Pasti kita akan ada goncangan, ada silang pendapat yang berbeda dan lain-lain. Kalau kita laki-laki, satu pegangan kita, ngalah. Betul. Wis, Betul. mengalah saja, Betul. Relate itu, sangat relate. mengalah saja, karena kalau kita ikut terbawa emosi, salah-salah wanita itu dibanting-banting kayak siapa? Jadi kita laki-laki lebih baik mengalah. Mengalah itu Betul. bukan berarti kalah. Betul. Jadi mengalahlah sama istri kita, karena gimana pun istri kita juga nanti akan mikir, ngomelnya panjang dia biar Panjang lebar. Kalau kita ngalah terus dia juga, aduh kasihan juga ya suami begini. Akhirnya kan lembut lagi. Dan jangan pernah bertengkar. Satu aja titip nih saya nih, maaf, jadi nitip,
Padahal itu ceritanya Mas Agus. Saya nitip satu aja. Jangan pernah ribut. Udah berkeluarga belum semua teman-teman? Belum ya? Belum. Nah, ini satu. Jadi nitip satu. Jangan pernah bertengkar hanya soal Itu saya sangat Uang. setuju, Om. oh uang bukan segalanya. Karena mungkin kalau saya sih punya pemikiran sendiri, Om, dari Iya. mungkin dari udah sempet ngobrol juga Iya. sama teman-teman sama Iya. istri juga gitu. Karena ketika kita berantem karena uang itu nggak selamanya uang itu akan Iya, contoh soal kita pendapatan sekarang yang Iya. sekarang itu sekian gitu. iya. 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun itu nggak akan seperti itu terus, ada kalanya drop, ada kalanya Naik. Betul. naik gitu sih. Betul. Itu makanya saya ngerasa wah ini benar-benar yang harus banget kita tanamin ke dalam diri kita, dan juga mungkin pasangan-pasangan kalian kalau misalkan ketika nanti udah berkomitmen tuh kalau bisa hindari keributan karena uang. Uang. Apalagi kalau misalkan ada yang aduh bisa karena ekonomi ini segala macam. Mending Jauh-jauh dulu ya. Mending karena emas ya. Dia nggak naik turun. Ini karena Mas. Karena masalahnya banyak. Kalau soal uang, mohon maaf, walaupun dompet kalian anak-anak muda penuh gitu ya, Penuh Itu- kartu doang. itu yang namanya saldo pasti 2 digit gitu ya. Nah, tapi ketika kita menggunakan uang misalnya nih, maaf, buat mama kita, buat papa kita, sementara istri kita, Di rumah. istri kita merasa kok nggak balance, orang tua gue kok nggak diperhatikan misalnya gitu. Padahal kita juga merhatikan orang tuanya dia, Gitu. kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin kita juga perhatikan pasti. kita akan perhatikan orang tua dia. Tapi karena mungkin tidak sama penglihatannya, kamu kasih mamamu, kasih papamu 1 juta, kok orang tua aku nggak seketika itu juga dikasih 1 juta misalnya gitu kan. Orang tua aku kok hanya 500.000, padahal di kesempatan lain orang tuanya bisa jadi lebih banyak Betul. daripada orang tua kita kan gitu. Betul. Itu pasti akan ada pertengkaran itu. Betul. Nah, eluslah istri kita, maafkan istri kita, biarkan dia, biarin. Nah, kita senyum, kita tetap kamu yang tercantik buat kita. Kayaknya ini akan jadi obrolan yang paling cenut nih. Jangan suka sama saya ya. Oke, lanjut silakan Om. Ini ya. Masa lalu. Oke, masa lalu. Masa Wah, ini gawat ini. lalu. Apa kacamata? Lagu favorit di masa lalu. Betare Sonata. Terusnya Tommy J Pisa. Ada nggak dalam klasifikasi Om? Ebit GAD. Itu salah satunya Ebit GAD. Tapi kalau Ebit ditanya GAD. lagunya apa, itu loh yang ayah. Ayah, Hmm. dalam hening sepi ku rindu. Nah, karena suaranya bagus, biarkan dia nyanyi satu bait. Makasih. Itu salah satu lagu yang saya sukai, dan itu kalau nggak percaya silahkan ke mobil saya punya. Playlistnya pasti itu. Ada. Kalau nggak Ayah. percaya silakan yuk kita turun nanti ke mobil saya, lihat itu ada lagunya. Monggo, Oke, silakan. selanjutnya Kak Alda tentang Soal masa apa ya? lalu. Siapa selebriti crush kamu saat kamu waktu SD? Nah, celebrity SD crush lo. waktu SD. Siapa ya? Pasti naruh tuh di kamar ada poster. Kalau Ngalamin ngalamin nggak poster gitu? Kita kalau dulu tuh punya panutan tuh tempel posternya, atau dari majalah sobek tempel gitu. siapa ya? Smash. Smash. Cowboy Junior sih, Cowboy Junior. Cowboy Junior. Cowboy Junior. Biasanya Iya. kalau anak-anak muda seperti Alda ini, seperti rekan-rekan yang Korea ya. Belum Korea. ada waktu itu, belum ada Korea. Ada ini Belum Smash booming ya, belum Koreanya booming. tapi lokal Om. Iya, lokal. Cowboy Boyband Junior, tapi Cowboy semi Junior. lokal. Cowboy Junior sih. Cowboy Junior. Iqbal. Iqbale. Aldi. Kamu yang sebenarnya dia. Oke. Selanjutnya tentang Siap. hubungan. Hubungan itu ya. Oh, ini kartunya warnanya juga beda-beda ya. Iya. Cakep. Untuk saat ini, apakah kamu siap untuk memulai sebuah hubungan? Sangat siap. Buktinya saya udah punya anak Anak. 1, udah punya istri 1, udah bisa menghidupi mereka. Walaupun belum terlalu. Silakan Om.
Wah, ini Nih, pertanyaan mudah itu barusan. makasih. Turunin lagi kacamata. Ceritain pengalaman apa ngedate? Ngedate paling aneh atau paling ngeselin? Pacaran lu, pacaran. Ngedate itu Itu jalan pacaran. main Om, main tapi sama pacar gitu. Oh, gitu. Nah, jalan sama Lu pacar. Jalan gitu sama istri. Iya, iya. Ya. Tapi yang Iya. paling aneh. Yang paling aneh ya? Nah, Jangan diketawain ya. ya. Boleh cek ke istri saya. Jadi jangan diketawain nih ya. Saya udah aba-aba dulu nih Om. Udah aba-aba siap-siap dulu. Tuh, tahan tawa ya. Ini ngedate tuh termasuk nembak ya. Nek, aku suka kamu gitu ya. Ya. Tahu nggak di mana? Di mana? Gimana? Gimana tuh? Metro Mini. Ya, jadi Abang-abang kan lagi mintain duit duit apa namanya tuh? Biasanya kalau mau itu Ongkos. ya ongkos. Hmm. Tadi lu Bang, kamu mau nggak jadi pacar aku? enggak, kalau saya boleh cek ke istri saya. Jadi naik Metro Mini saya tengerin tuh dia. Naiknya di depan Masjid Fatahillah. Masjid Fatahillah. Ah. Ya. Dia selalu jam 5.15. Masih ingat Hafal. Nah, di Masjid Fatahillah. Naik bis. Kalau dia belum ada saya nggak naik tuh. Kalau dia ada dia naik bis, saya ikutin itu. berarti Naik Om bis. nih masih tipe-tipe zaman dulu tuh kayak pengagum rahasia lah ya. Pertama kali negor tahu nggak? Gimana? Mas, Gimana? Mas Agung. Kamu punya payung nggak? Iya. Jadi pas hujan di luar, dia pikir ini laki-laki siapa? Ya tiba-tiba nanya payung ya. Punya payung gitu kan. Jadi saya pertama kali nyapa istri saya belum nembak, tapi nyapa istri saya di situ. Oke. Di dalam bis saya tanya, kamu punya payung nggak? Gitu. Nah, saya tahu dia sebetulnya bawa payung, tapi masa payung dikasih ke saya? Iya, betul. saya turun dia pakai apa kan? Iya. Diam aja malah berengut kan. Ya udah saya nggak turun-turun. Mau hujan juga kan? Ya sudah saya ikutin aja. Dia malah ketakutan. Oh iya, ya, Ah, ketakutan. Sebelahnya perempuan juga. Mm. Dia bilang kita turun berdua ya. Jadi saya nggak punya kesempatan lagi. Ngerasa risih gitu ya Om ya. Nungguin lagi saya kan berapa hari. Akhirnya dia dengerin kok. Itu apa laki-laki itu lagi, Iya. laki-laki itu lagi gitu. Tapi mulai dia mau nyapa saya ketika ada waktu sholat. Oh iya. Ketika waktu sholat, dia masuk ke masjid, saya masuk ke Masjid Fatahillah, kita sholat, saya bilang izin ya, kalau boleh kita naik bis barengan sama-sama, saya bilang gitu. Pada saat itu. Nah disitulah saya baru bisa sapa dia dan dia nyapa saya. Oke. Gitu ya. Cerita masa mudanya nih. Alda, kamu tuh. Silakan, Alda. Hubungan Alda apa ya? Ya, hubungan Alda. Ini masih single semua loh. Alda. Bisa dipilih nih yang di depan. Dipilih. Gimana sih cara kamu ngasih tahu kamu suka seseorang tanpa ngasih tahu orang tersebut? Nah, kode-kodenya tuh gimana tuh? Ini susah ini. Aduh, Biar kita tahu gitu ya. Iya, Celana. Mas Adam nunggu loh. minjem celana. Gimana tuh? Aduh gimana ya? Kalau Alda suka sama seseorang, Alda pengen nunjukin kalau Alda tuh suka sama orang itu, tapi bukan pakai omongan gitu. Gimana caranya? Ngode sih ngode Iya, kayak gimana lewat kodenya? story. Oh, Nah, kalau dia nggak tuh Mas Adam pantengin story-nya ya. kalau 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 apa tuh, Pak? kalau nggak ada inimu gimana? Nggak ada apa, Gak ada Pak? Instagram. Nggak ada Nggak ada Instagram. Instagrammu. Ya follow dulu, Pak. Follow dulu nanti kode-kode Berarti tuh. kamu usaha. Usaha. Oh, udah follow. Jadi saya nggak salah bawa Alda ya. Ya. Sebelum Om bawa nih, yang lain tuh pada langsung nyari dulu. Iya, iya, Buat iya. dilirik dulu. Story sih, story. Oke. Oke. Lewat story itu. Jadi buat teman-teman yang mau langsung aja cari. Sambil cari Di TikTok jodoh, kita- sambil cari Di jodoh. TikTok kita ada, di TikTok kita, di Instagram kita ada @indihome.telkom Tangerang. Kalian follow dulu baru boleh deketin, oke? Oke. Tapi nanti harus diseleksi dulu sama Perse. Oke, terima kasih banyak Om Herse, Kak Alda, makasih banyak udah ngeluangin waktunya buat ngobrol di sini, sharing ke teman-teman juga mengenai unit SAS itu seperti apa,
ruang lingkupnya seperti apa gitu. Aku ngucapin terima kasih banyak Sama-sama, Pak Erse, sama-sama. Kak Alda. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Iya. Gitu. Terima kasih saya demikian diundang. Ini suatu penghargaan buat kami di SAS. Rekan-rekan milenial, saya titip apabila rekan-rekan berjumpa dengan kawan-kawan kami, dengan anggota kami, dimanapun juga sepanjang itu di Witel Tangerang, di wilayah teritori Tangerang, tolong sapa rekan-rekan saya. Siap Om, siap. Tolong ditegur rekan-rekan saya, saling mengucapkan salam, dan disitulah kita sama-sama cari berkah dan pahala. Betul. Terima Biar kita kasih bisa- teman-teman semua, saya diundang, saya benar-benar hampir 2 jam saya tinggal terasa bersama teman-teman di sini. Suatu kebanggaan, terima kasih sekali, bahkan saya sempat bercerita dengan sedikit emosional. Iya. Saya terima kasih, ini benar-benar waktu yang luar biasa buat saya. Makasih Mas Agung, rekan-rekan semua. Maaf apabila ada saya salah kata, salah ucapkan yang Saya lain. juga minta maaf kalau misalnya Iya. ada kesalahan atau kata-kata yang Iya. menyinggung ke Kalda, ke Om Erse Iya, gitu. iya. Oke, ini dia dari unit SAS, Security and Safety. Makasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di podcast ini. Tunggu konten-konten kita selanjutnya. Sampai jumpa di Serbet Seru Bareng Tangerang. Dadah.